إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat a'azani Allah wa iyyakum. Kita baru saja melewati 10 hari teristimewa dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menjalankan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Hari ini kita berada di tanggal 12 Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita di seluruh dunia, khususnya bagi sebagian besar dari jamaah Indonesia, telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji mereka. Kecuali mereka yang masih melaksanakan nafar tsani, baru besok mereka selesai melaksanakannya. Oleh karenanya melalui mimbar yang mulia ini, khotib secara pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, kita masih menghadapi hari-hari yang penuh dengan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tanggal 12, maka kita masih akan menyelesaikan bulan Dzulhijjah kurang lebih 18 hari lagi. Ditambah dengan 1 bulan Muharram. Inilah rangkaian hari-hari dan bulan waktu yang dipilihkan oleh Allah tabaraka wa taala, di mana segala kebaikan, amal soleh apapun yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula dosa dan maksiat, kezaliman apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pun akan dilipat gandakan balasan dosa, maksiat dan kezalimannya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka mari sama-sama kita berfastabiqul khairat. Masih banyak waktu di depan kita untuk terus mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kurang lebih selama 950 tahun. Itu dakwah beliau. Kita tidak tahu berapa umur beliau. Begitu lama menurut perkiraan kita. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan statement bahwa umur umatku, kata Rasulullah,
tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Jadi kalau 950 tahun dakwah yang dialami oleh Nabi Nuh dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, tentu jauh sekali imbangannya. Perbandingannya jauh sekali. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh pun adalah kehidupan yang sementara. Karena memang ternyata kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Oleh karenanya jamaah sekalian, usia yang telah diberikan Allah kepada kita berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih dari itu, maka jangan kita rusak umur yang sementara ini dengan banyak berkeluh kesah. Dengan banyak bersedih terhadap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah berputus asa dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena sekali lagi, bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Maka kehidupan yang sementara ini, mari kita jadikan bahagia dengan tidak merusaknya, dengan memperbanyak keluh kesah dan sedih. Sebab Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Lam yadkhulha, lam yadkhulil jannatal akhirah. Siapa yang gagal memasuki surga dunia, maka dipastikan orang tersebut gagal memasuki surganya akhirat kelak. Apa surga dunia? Tidak lain adalah kebahagiaan kehidupan, ketentraman jiwa, kedamaian hati. Itulah yang dimaksud dengan surga dunia. Maka kalau orang banyak berkeluh kesah dalam hidupnya, bersedih dengan menghadapi sesuatu yang telah dia lakukan, kemudian mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, maka sesungguhnya orang itu gagal memasuki surga dunia. Oleh karenanya, pernyataan Al-Imam Ibnu Taimiyah ini harus kita catat benar-benar. Kita ingat benar-benar bahwa di dunia ada surga, yakni tidak lain adalah kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, kenyamanan hati, dan seterusnya. Maka jangan kita rusak, tentu dengan cara mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pada dasarnya, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya, satu hari saja di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Bisa kita bayangkan, kalau kehidupan kita di dunia, kita rasakan ketidaknyamanan, itu pun hanya sementara. Tetapi ketidaknyamanan di akhirat itu adalah abadi, selamanya. Sudah tidak lagi bisa kita lakukan kebaikan. Tetapi kehidupan di dunia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh-sungguh, Allah menggunakan kalimat dengan lamut taukid. Sungguh-sungguh, kami menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Maka sudah barang tentu, di dalam kehidupan manusia, mereka akan mengalami berbagai problematika kehidupan. Akan begitu banyak masalah yang dihadapi oleh manusia. Dan itu pun sudah kita rasakan saat ini. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan. Allah menurunkan panduan hidup berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka agar kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tidak lain, pertama syaratnya adalah kita menjalankan aturan dan panduan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita menerima dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Tentu kita tidak akan pernah bisa menjalankan aturan dan panduan Allah manakala kita tidak mempelajarinya. Maka langkah yang pertama untuk menjalankan aturan dan panduan Allah adalah mempelajarinya. Bagaimana berakidah dengan benar, yang berhubungan dengan baik, bagaimana kita bersabar dalam menghadapi kehidupan,
bagaimana kita bertawakal kepada Allah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah dengan benar, maka akidah harus kita pelajari dengan benar. Kemudian berhubungan dengan fikih ibadah, kita harus juga mempelajari bagaimana thaharah yang benar, bagaimana wudu yang benar, yang akan menentukan sah tidaknya solat seseorang. Setelah kita bicara thaharah, kita pelajari tentang bab solat dan seterusnya. Ini fikih ibadah. Belum lagi bicara tentang fikih muamalah, di mana kita akan bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana kita bermuamalah yang benar sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang pertama, seseorang bahagia di dunia yang akan menentukan kebahagiaan di akhirat tidak lain adalah mempelajari aturan dan panduan Allah tabaraka wa taala. Atau dengan kata lain, talabul ilmi, karena ini adalah sesuatu yang wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang yang bisa menerima takdir Allah, maka hidupnya akan tenang. Maka seseorang yang menerima takdir Allah dengan benar, dengan lapang dada, dia akan menjadi orang yang paling bersyukur di dunia. Dia tidak akan lagi melihat bagaimana kesenangan orang lain. Karena dia menyadari semuanya sudah ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesemuanya sudah ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak ada lagi kecemasan dalam kehidupannya. Maka orang yang seperti ini insya Allah akan menjadi orang yang paling tenang. Dan sudah mendapatkan surga di dunia. Dan insya Allah kelak akan mendapatkan surga di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau memberikan solusi dalam kehidupan ini. Apa kata beliau? Bahwa hidup di dunia ini sementara. Dan tidak lain, kehidupan kita di dunia ini hanya 3 hari saja. Kemarin, hari ini, dan esok. Jadi kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa kehidupan di dunia ini hanya 3 hari saja. Kemarin, hari ini, dan esok. Sehingga, kata beliau, apa yang sudah terjadi kemarin, yang kita alami dari ketidaknyamanan, dari ketidakenakan, maka jangan pernah kita pikirkan lagi. Karena bagaimanapun kita pikirkannya, dia tidak akan pernah kembali. Karena yang kemarin sudah terjadi, jangan pernah kita pikirkan kembali. Contoh yang paling gampang, seorang yang melakukan bisnis, kemudian dia gagal total, maka tentu akan kecewa dan bersedih. Tetapi apa katanya? Jangan pernah larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Yang kemarin sudah selesai. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian esok, hari esok, tidak ada yang menjamin kita akan ketemu dengan hari esok. Jangan pernah di dalam diri kita mencemaskan sesuatu yang hari esok yang belum terjadi. Dan itu ternyata banyak kita alami. Ada seorang ayah yang memiliki anak banyak. Pekerjaannya pas-pasan. Maka terus berpikir dalam dirinya, bagaimana kalau saya tidak ada? Bagaimana kondisi anak-anak saya dan seterusnya. Sehingga saat itu dia lupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Karena belum tentu seorang ayah tadi pun akan hidup sampai usia dewasa anak-anaknya. Oleh karenanya kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, jangan dipikirkan. Kemarin yang sudah terjadi, selesai, sudah. Esok sesuatu yang belum terjadi. Jangan dipikirkan karena belum juga tahu sampai umur kita. Maka kata Abdurrahman As-Sa'di, yang kita pikirkan adalah hari ini. Kita fokus apa yang bisa kita lakukan hari ini. Seorang yang beribadah kepada Allah, seorang yang sholat beribadah kepada Allah, dipikirkan hari ini.
Sudahkah sholat kita benar? Mungkin saja sholat kita ini adalah sholat kita yang terakhir. Maka ketika orang fokus segalanya dengan hari ini, maka yang kemarin dan esok tidak pernah lagi akan ada dalam benak kita. Jadi sekali lagi, bahwa kehidupan kita hanya 3 hari, kemarin, hari ini, dan esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan menuntun kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan Allah senantiasa memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tentu dengan memperbanyak keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya, semoga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan baik kita dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.